Selamat pagi, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam program Morning Call, edisi Selasa 18 Juni 2024. Bersama dengan saya, Pendeta Meliana Atnawa, yang saat ini ditempatkan atau ditugaskan di GPIB Jemaat Eklesia Dumai di Pospelkes Sion Serokan. Untuk memulai perenungan kita di pagi hari ini, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Sang Pemilik kehidupan kami mengucap syukur jika di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dan mengizinkan kami boleh menikmati nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Ya Tuhan, memulai berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu menuntun kami sehingga kami boleh mengerti, memahami dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita di pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 9 yang menyatakan, "Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ketika saya tiba di Pospelkes Sion Serokan ini, khususnya di Desa Mukti Jaya, saya melihat bahwa jemaat-jemaat, warga jemaat atau warga sekitar Desa Mukti Jaya ini mayoritasnya adalah transmigran Jawa. Oleh karena itu, ada salah satu kebiasaan atau tradisi yang dibawa ke Desa Mukti Jaya ini, yaitu tradisi atau kebiasaan rewang, di mana rewang ini merupakan kebiasaan untuk gotong royong. Jadi ketika ada tetangga yang melakukan acara atau mengadakan acara hajatan, entahkah itu perkawinan, pengucapan syukur, dan lain sebagainya, maka tetangga-tetangga di sekitarnya akan membantu untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan. Entah itu memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya, menyiapkan untuk acara tersebut. Apapun yang dibutuhkan, tetangga-tetangga di sekitar akan memberi diri, memberi waktu untuk membantu. Dan tradisi atau kebiasaan itu adalah rewang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB, ketika saya tiba di Pospelkes Sion Serokan, saya melihat bahwa kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang sangat baik, karena di dalamnya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda memberi diri dengan keikhlasan untuk mau membantu satu dengan yang lainnya. Tidak perlu dipanggil, tidak perlu dipaksa, mereka akan datang untuk membantu satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika ada acara gereja pun, ibu-ibu akan memasak bersama untuk menyiapkan konsumsi untuk acara Paskah misalnya kemarin, sehingga kami di sini tidak memerlukan catering, tetapi ibu-ibu di sini akan memasak bersama-sama dan dibantu oleh anak-anak, bahkan bapak-bapak juga yang lainnya. Nah, bacaan kita di saat ini, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pun berbicara tentang pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang juga mau mengajak jemaat di Korintus untuk menyatakan kasih yang membantu satu dengan yang lainnya. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan melihat bahwa Rasul Paulus di sini mencontohkan kepada jemaat di Korintus tentang kehidupan jemaat di Makedonia, di mana
Walaupun mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan persekutuan dan berjemaat mereka tetap mau memberi diri untuk membantu satu dengan yang lainnya. Dan menjadi pesan yang penting untuk jemaat di Korintus belajar dari jemaat Makedonia untuk juga melakukannya. Mengingat bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita semua anak-anak Tuhan telah terlebih dahulu diselamatkan oleh karya pengorbanan Yesus Kristus. Makanya di ayat yang ke-9 Rasul Paulus mengatakan, karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Rasul Paulus ingin mengingatkan bagaimana karya Kristus ia lakukan dengan keikhlasan bagi orang-orang yang ia kasihi untuk menyelamatkan mereka dari dosa, termasuk jemaat di Korintus. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa anak-anak Tuhan, pengikut Kristus bukan hanya jemaat di Korintus, tetapi Bapak Ibu Saudara dan juga saya adalah pengikut Kristus, adalah saksi Kristus. Sehingga pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini tidak hanya untuk jemaat di Korintus saja, tetapi bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Dan ini menjadi sebuah refleksi bagi kita untuk kita memikirkan apakah dalam langkah kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Kristus, kita sudah melanjutkan karya kasih-Nya melalui kehidupan kita, ataukah kita hanya menjadi orang-orang yang meminta, yang menerima keselamatan dari Kristus tanpa berbuat apa-apa. Jadi belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mari kita melakukan apa yang mampu kita lakukan. Tidak hanya di tengah keluarga kita, tidak hanya di tengah persekutuan kita, tetapi juga dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita masing-masing, mari kita melakukan karya kasih Tuhan. Dan di bulan pelayanan dan kesaksian GPIB ini, kita mau diingatkan untuk terus mengkaryakan itu dalam kehidupan kita. Bukan untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk mendapatkan pujian, atau bukan untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, tetapi semata-mata untuk melanjutkan karya kasih Tuhan yang sudah lebih dulu Ia nyatakan bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menuntun kita untuk menyatakan kasih Tuhan dengan penuh keikhlasan dalam setiap langkah hidup beriman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena firman-Mu di pagi hari ini boleh mengingatkan kami bagaimana kami kembali harus meresponi karya kasih Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami orang-orang berdosa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk tidak hanya menerima karya kasih-Mu dalam kehidupan kami, tetapi kami juga boleh melanjutkannya dalam setiap langkah hidup beriman kami. Saat ini ya Tuhan, ketika kami akan melangkahkan kaki kami, ketika kami akan memulai berbagai aktivitas dan kerja layan kami mohon Tuhan menuntun kami agar segala sesuatu yang kami kerjakan boleh kami kerjakan dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Bahkan hikmat-Mu menuntun kami untuk melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami perjuangkan sepanjang hari ini ya Tuhan, mampukan kami untuk terus melibatkan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun dan menyertai kami. Bagi anak-anak yang dalam kehidupannya juga menjalani setiap pendidikan, bahkan apapun yang mereka perjuangkan dalam menggapai cita-cita mereka, biarlah Tuhan juga menuntun sehingga masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan boleh mereka peroleh dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan merawat mereka dengan kasih-Mu melalui setiap pengobatan yang dilakukan, istirahat yang dilakukan. Biarlah semuanya itu menjadi sumber kekuatan untuk memperoleh kesembuhan. Sehingga sahabat GPIB yang sedang sakit boleh kembali pulih dan melanjutkan aktivitas yang harus mereka kerjakan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa dalam setiap pergumulan kami masing-masing dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan menyertai dan memampukan kami untuk melakukannya dengan baik. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat GPIB yang berada dimanapun, di pos-pos Polkes
Dimanapun ya Tuhan, biarlah Tuhan terus hadir dalam setiap kerja layan, dalam persekutuan dan kesaksian yang dikerjakan, agar semuanya boleh tetap berjalan dengan baik seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu boleh menuntun kami dengan damai sejahtera dan sukacita yang terus Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita dalam Morning Call di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menuntun Bapak Ibu Saudara dan juga saya sahabat GPIB untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan baik. Sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.